Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 81, sesi Senin, praktikan laboratorium simulasi komputer. Di sini kami akan menjelaskan mengenai modul 3, yaitu di mana kita akan mengambil studi kasus mengenai analisis simulasi sistem dinamik pada produksi teh PT Harmoni Nirwana Lestari dengan menggunakan software Vensim. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 81, yaitu di mana yang pertama ada saya sendiri, Riri Sistalia, dengan NPM 2003 201 0081, dan juga rekan saya, yaitu Vina Sabrina, dengan NPM 2003 201 0018. Jadi, pada kesempatan kali ini, kelompok kami itu akan menganalisis mengenai sistem dinamik produksi teh PT Harmoni Nirwana Lestari. Jadi, PT tersebut merupakan perusahaan yang melaksanakan kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang merupakan kegiatan penciptaan atau penambahan nilai terhadap suatu barang atau jasa. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan produksi itu adalah dengan memilih strategi yang tepat dalam melakukan perencanaan sistem produksi. Nah, sistem produksi itu apa sih? Sistem produksi adalah kumpulan subsistem yang berinteraksi satu sama lain untuk tujuan mengubah input produksi menjadi output produksi. Input produksi ini bisa berbentuk bahan baku, mesin, tenaga kerja, modal, dan informasi. Sedangkan untuk outputnya sendiri atau keluaran dari produksi adalah produk yang dihasilkan dan produk sampingannya, seperti limbah dan lain-lain. Perusahaan itu dituntut bekerja secara efektif dalam menghasilkan output dan efisien dalam menggunakan input dengan kapasitas produksi perusahaan. Efektivitas dan efisiensi ini perlu diperhatikan agar perusahaan dapat menggunakan dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya bahan produk. Nah, PT Harmoni Nirwana Lestari ini bergerak di bidang pengelolaan perkebunan teh yang berlokasi di Desa Bungbasari, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Teh ini sebagai komoditi hasil perkebunan dengan jumlah produksi yang besar. Proses produksi terdiri dari pemetikan daun teh, penerimaan daun teh, proses pengolahan teh, proses pelayuan, proses penggilingan, proses penggulungan dan sortasi, proses pengeringan, dan proses pengemasan. Dan proses produksi ini berpengaruh terhadap mutu teh. Mutu bahan baku dan proses produksi ini terpengaruh signifikan terhadap mutu produk. Tingginya atensi masyarakat terhadap teh ini karena mutu bahan baku dan kelangsungan proses produksi yang baik. Berdasarkan pengamatan tersebut, terdapat permasalahan atas faktor-faktor yang dapat menghambat produksi teh terkait ketersediaan maupun standar kualitas bahan baku karena dominannya tanaman teh rakyat yang belum menggunakan benih unggul. Oleh sebab itu, evaluasinya dan analisa terhadap performansi sistem produksi yang ada merupakan hal yang diperlukan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja perusahaan secara kolektif. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan model simulasi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut lagi mengenai software Vensim dan juga cara pengaplikasiannya pada software Vensim akan dijelaskan lebih rinci lagi oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai software Vensim itu sendiri kan sebagai alat bantu dalam melakukan perencanaan simulasi. Nah, untuk arti dari simulasi adalah tindakan untuk meniru fitur, penampilan, dan karakteristik sistem yang nyata. Model simulasi yang baik dapat menjelaskan hasil dari sebuah sistem serta mampu menjelaskan karakteristik dan pergantian sistem dari waktu ke waktu. Model simulasi yang digunakan pada kali ini adalah menggunakan metode sistem dinamis.
Metode sistem dinamis mempelajari masalah dengan sudut pandang sistem, di mana elemen-elemen sistem tersebut saling berinteraksi dalam suatu hubungan umpan balik sehingga menghasilkan suatu perilaku tertentu. Bentuk model sistem dinamis terdapat pembuatan causal loop diagram, yakni mempresentasikan struktur sengkelit umpan balik dan perancangan stock and flow diagram atau SFD yang di dalamnya terdapat variabel stok dan aliran yang membantu orang melakukan analisis kuantitatif. Perancangan simulasi yang dilakukan pada kali ini akan menjelaskan sistem yang terdapat pada produksi teh di PT Harmoni Nirwana Lestari menggunakan software Fansim. Fansim merupakan salah satu perangkat lunak pemodelan visual yang sederhana dan fleksibel dalam penggunaannya. Dengan menggunakan perangkat lunak Fansim ini, semua variabel dapat dihubungkan dengan tanda panah. Keterkaitan antar variabel tersebut dimasukkan dan dicatat sebagai hubungan-hubungan kasual. Untuk membantu dalam membentuk model simulasi yang lengkap, dapat digunakan editor persamaan Fansim atas informasi di dalamnya. Nah, secara teori kalian sudah paham kan? Jadi selanjutnya di sini saya akan menerapkannya pada studi kasus yang akan saya jelaskan nanti. Di sini ada contoh studi kasus pada PT Harmoni Nirwana Lestari, yang mana perusahaan tersebut bergerak di bidang pengelolaan perkebunan teh, dimulai dari bahan baku berupa biji benih tanaman teh, hingga menghasilkan produk akhir yang mana biasanya kalian minum sehari-hari. Nah, dalam hal sistem produksi teh perusahaan PT Harmoni Nirwana Lestari ini mengalami permasalahan atas faktor-faktor yang mana dapat menghambat proses produksi teh terkait ketersediaan maupun standar kualitas bahan bakunya. Oleh karena itu, PT Harmoni Nirwana Lestari membutuhkan metode simulasi yang tepat agar proses produksi tersebut dapat berjalan lancar dan tidak terjadinya penurunan kualitas produk yang dapat merugikan perusahaan. Nah, berdasarkan permasalahan pada studi kasus tadi, maka perlu dibuat model simulasi dalam bentuk causal loop diagram dan stock and flow diagram. Pertama, kita buat causal loop diagram terlebih dahulu, di mana dengan sasaran utamanya adalah untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat dalam sistem produksi pada PT tersebut. Lalu, untuk mengungkapkan kejadian hubungan sebab akibat dari variabel-variabel sistem ke dalam bahasa gambar, di mana gambar yang ditampilkan adalah panah-panah yang saling terkait satu sama lain. Dan yang terakhir, untuk mengetahui arah hubungan antar variabel. Yang pertama, kalian membuka aplikasi Fansim. Jika sudah, klik file pada kiri atas ini, klik New Model. Nah, di sini kan ada model setting, di mana ada initial time, final time, time step, ada units for time. Initial time di sini menyatakan waktu awal kalian melakukan simulasi. Bisa diisi dengan tahun, bulan, atau apa. Di sini saya isi tahun 2022. Untuk final time ini artinya adalah akhir dari melakukan simulasi tersebut, di mana jangkauannya adalah 6 tahun, saya buat sampai 2027. Kemudian untuk time step sendiri artinya waktu yang berjalan adalah selama 1 tahun, berarti artinya 2022, 2023, dan seterusnya sampai 2027. Untuk units for time-nya kita menggunakan year atau tahun. Kemudian oke. Nah, di sini kita membuat causal loop diagram untuk identifikasi variabel-variabel yang terdapat pada sistem produksi teh pada PT Harmoni Nirwana Lestari sudah saya siapkan, di mana kita klik dulu yang variabel di sini. Kita klik. Di sini ada hasil panen. Kemudian yang mendukung variabel hasil panen ada luas lahan perkebunan, ada kesuburan tanah, ada pemberian pupuk. Kemudian kita rapikan menggunakan move size juga bisa. Nah, setelah kalian mengidentifikasi variabel pada di sini saya hasil panen, selanjutnya adalah kita hubungkan antar variabel tersebut dengan tanda panah, di mana kita klik arrow, kita klik yang ini, kemudian arahkan ke variabel hasil panen. Semuanya juga sama kayak gitu.
Kemudian selanjutnya untuk variabel yang kedua ada ketersediaan biji benih teh. Saya klik variabel, taruh di sini. Ketersediaan biji benih teh. Kemudian yang mendukung di sini ada variabel jumlah permintaan teh. Di dalam jumlah permintaan teh terdapat variabel di mana adanya penurunan permintaan dan tentu adanya peningkatan permintaan. Lalu kita hubungkan antar variabel ini dengan arah tanda panah yaitu arrow, klik arrow. Di sini hasil panen ada hubungan dengan ketersediaan biji benih teh, kemudian jumlah permintaan teh dengan ketersediaan biji benih teh, dan penurunan permintaan teh ke dalam jumlah permintaan, serta peningkatan permintaan ke dalam jumlah permintaan teh. Lalu ada variabel lagi yaitu gagal panen, di mana terdapat cuaca buruk, lalu hama. Kemudian kita hubungkan lagi dengan arah tanda panah yaitu klik arrow. Kita hubungkan ke gagal panen, dan gagal panen itu kita hubungkan dengan hasil panen. Baik, di sini causal loop diagramnya sudah jadi seperti ini. Nah, diagram ini kalian lihat sendiri menampilkan arah aliran pergantian variabel maupun polaritasnya. Untuk menampilkan polaritasnya, di sini kita perlu klik kanan pada panah ini. Di sini untuk luas lahan perkebunan punya polaritas positif pada hasil panen. Oke. Untuk kesuburan tanah, positif. Untuk pemberian pupuk, positif. Kemudian, untuk hubungan hasil panen ke ketersediaan biji benih teh, polaritasnya positif. Oke. Untuk jumlah permintaan teh kepada ketersediaan biji benih teh, di sini polaritasnya adalah negatif. Penurunan permintaan kepada jumlah permintaan tentunya adalah mengurangi jumlah permintaan kan, jadi negatif. Untuk peningkatan tentunya adalah positif. Nah, untuk gagal panen kepada hasil panen mempunyai polaritas negatif. Kita ganti negatif. Untuk cuaca buruk kepada gagal panen tentunya akan meningkatkan gagal panen kan, jadi positif. Dan begitu pula pada hama adalah positif. Jika sudah, kalian cek dulu sebagai causal loop diagram. Kemudian selanjutnya adalah kita membuat stock and flow diagram. Nah, untuk kali ini kita membuat stock and flow diagram. Di sini untuk model settingnya, initial time-nya kita samakan aja dimulai dari tahun 2022, final time-nya 2027. Step-nya 1, units for time-nya menggunakan year. Kemudian oke. Untuk stock and flow diagram di sini beda sama causal loop diagram yang tadi. Di sini kita menggunakan variabel, level, arrow, dan rate. Di sini mengenai jumlah permintaan teh dan ketersediaan biji benih teh itu sendiri. Di mana untuk itu kita klik yang level, jumlah permintaan teh, dan di sini ada ketersediaan biji benih teh. Kita lakukan satu persatu dulu pada jumlah permintaan teh. Di sini dipengaruhi oleh peningkatan permintaan dan penurunan permintaan. Di mana untuk mengisinya kita menggunakan rate. Di sini ada peningkatan permintaan. Kemudian penurunan permintaan.
Untuk peningkatan permintaan, adanya persentase peningkatan, di mana kita menggunakan variabel di sini. Persentase peningkatan, yang mana akan dihubungkan dengan arrow. Kita klik ini menuju ke peningkatan permintaan, karena mempunyai hubungan. Sama halnya dengan penurunan permintaan, di sini adanya persentase penurunan. Kita klik yang variabel, persentase penurunan. Kemudian kita hubungkan dengan arrow. Kita tap ini ke penurunan permintaan. Lalu pada jumlah permintaan teh di sini sudah kita lakukan dan identifikasi variabelnya juga. Dengan ini dipengaruhi peningkatan permintaan dan penurunan permintaan. Untuk jumlah permintaan teh kepada ketersediaan biji benih teh, kita hubungkan dengan arrow. Kita arahkan. Selanjutnya, kita buat lagi klik yang red, di mana ketersediaan biji benih teh ini dipengaruhi oleh hasil panen dan daerah gagal panen. Kita lakukan lagi pembuatan red-nya. Hasil panen dan daerah gagal panen. Nah, pada hasil panen ini adanya variabel yang mendukung pada hasil panen, di mana luas lahan perkebunan, kesuburan tanah, dan pemberian pupuk dan obat. Di mana kita hubungkan lagi variabel ini kepada hasil panen dengan arrow. Kita klik, terus kita arahkan ke hasil panen. Sama halnya juga variabel lainnya. Untuk yang daerah gagal panen, variabel yang mendukungnya adalah cuaca buruk dan banyaknya hama. Di mana kita hubungkan lagi dengan arrow ke daerah gagal panen. Ini juga sama. Nah, bila mana kita sudah membuat variabel stok dan alirannya, kita isi masing-masing variabel tersebut dengan equations atau nilai. Jadi, ketika simulasi, kita dapat mengetahui hasil dari jumlah ketersediaan biji benih teh ini dari pergantian tahun ke tahunnya. Caranya adalah kita klik equations, klik pada variabel. Di sini terdapat units dan equation. Untuk unitsnya sesuaikan dengan masing-masing variabel. Nah, untuk persentase peningkatan kita pakai units per persen, kemudian equations-nya adalah 0,1. Untuk koma adalah dalam bentuk titik. Kemudian kita oke. Nah, untuk variabel yang sudah kita isi equations atau nilai, sudah tidak adanya blok hitam seperti ini. Kemudian kita lanjut equation pada persentase penurunan, yaitu 0,5. Untuk unitsnya adalah persen. Kemudian kita oke. Kemudian equations peningkatan permintaan. Untuk unitsnya adalah ton. Untuk equations-nya adalah persentase peningkatan dikali dengan 1000. Dan oke. Untuk yang penurunan permintaan, unitsnya ton. Equations-nya adalah kita tulis persentase penurunan dikali 1000. Kemudian kita klik OK. Lalu pada jumlah permintaan teh, unitsnya menggunakan ton. Untuk equations-nya yaitu peningkatan permintaan akan mengurangi penurunan permintaan, di mana initial value-nya menggunakan 2000, lalu OK. Kemudian ketersediaan biji benih teh, di mana unitsnya menggunakan ton. Untuk equations-nya adalah hasil panen dikurangi daerah gagal panen
dikurangi dengan jumlah permintaan. Lalu untuk initial value-nya adalah 2000. Kemudian yang hasil panen, units-nya adalah ton, equations-nya di mana hasil panen ini akan dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu luas lahan perkebunan, kesuburan tanah, dan pemberian pupuk dan obat, yang dapat meningkatkan hasil panen. Kemudian kita klik OK. Untuk yang luas lahan perkebunan, units-nya adalah hektar atau HA. Untuk equations-nya kita masukkan angka 0,5 yang akan dikalikan dengan 2000. Lalu OK. Kemudian untuk kesuburan tanah, units-nya adalah KTK. Equations-nya kita masukkan angka 0,3 yang akan dikalikan dengan 1000. Kemudian OK. Lanjut, pemberian pupuk dan obat. Kita menggunakan units-nya adalah ton. Untuk equations-nya adalah kita masukkan angka 0,2 yang akan dikalikan dengan 2000. Kita OK. Nah, kemudian kita lanjut ke daerah gagal panen. Kita klik. Nah, untuk units-nya adalah hektar. Equations-nya adalah banyaknya hama dan cuaca buruk akan meningkatkan daerah gagal panen. Lalu OK. Untuk cuaca buruk, kita units-nya adalah Celsius. Untuk equations-nya kita masukkan angka 0,4 dikali 250. Kemudian kita klik OK. Banyaknya hama, kita units-nya menggunakan ton. Untuk equations-nya kita masukkan angka 0,6 yang akan dikalikan dengan 250. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini untuk semua variabelnya sudah saya isi equation atau nilai, dan tidak adanya blok hitam yang artinya belum terisi equations itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah perlu kita blok atau Ctrl A. Kemudian kita klik yang simulate. Kita di simulate ini adalah untuk mensimulasikan hasil simulasi yang telah kalian buat. Kemudian klik yes. Nah, di sini verifikasi, do you want to overwrite it? Yes. Lalu kita blok lagi untuk mengetahui grafik secara keseluruhan. Nah, di sini adalah grafiknya. Kemudian untuk analisanya, pada grafik ini dapat disimpulkan bahwa dengan persentase peningkatan 0,1% yang tadi kita isi di equations, pada ketersediaan biji benih teh ini mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga tahun 2027. Di mana pada tahun 2022 ini tersedia 2.000 ton, 2023 tersedia 1.450 ton, 2024 tersedia 1.300 ton, 2025 tersedia 1.550 ton, 2026 tersedia 2.200 ton, dan 2027 tersedia 3.250 ton. Lalu kita balik ke Vensim lagi, kita Ctrl A, kita ingin mengetahui table path-nya. Di sini sudah muncul. Nah, untuk analisanya, nah dari table path kita tahu bahwa dengan persentase peningkatan 0,1% yang kita isi equations pada ketersediaan biji benih teh, pada tahun 2022 ini terdapat value-nya 2000, 2023 tersedia 1450, 2024 1300, 2025 tersedia 1550, 2026 2200, dan 2027 3250. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2027 ini, walaupun sempat mengalami penurunan. Selanjutnya adalah kita melakukan lagi untuk skenario kedua pada variabel jumlah permintaan teh. Ada perubahan nilai pada persentase peningkatan, di mana kita klik equation dulu, klik variabel ini. Untuk equation 0,1 diganti menjadi 0,4. Kemudian kita klik OK. Lalu selanjutnya kita simulasikan lagi
Jangan lupa di blok, kemudian klik yang simulate. Yes. Nah, di sini kita Ctrl A lagi untuk melihat grafik secara keseluruhan. Untuk analisanya dan disimpulkan bahwa pada grafik ini dengan persentase peningkatan 0,4% jumlah permintaan teh pada tahun 2022 ini sebanyak 2.000 unit, tahun 2023 sebanyak 1.900 unit, tahun 2024 sebanyak 1.800 unit, tahun 2025 sebanyak 1.700 unit, tahun 2026 sebanyak 1.600 unit, dan tahun 2027 sebanyak 1.500 unit. Lalu selanjutnya kita balik ke Vensim untuk mengetahui tabel pad secara keseluruhan. Nah, di sini untuk analisanya, tabel pad jumlah permintaan teh diketahui bahwa dengan persentase peningkatan 0,4% pada tahun 2022 sebanyak 2.000 unit, tahun 2023 sebanyak 1.900 unit, tahun 2024 1.800 unit, 2025 1.700 unit, 2026 1.600 unit, dan tahun 2027 1.500 unit. Nah, sehingga disimpulkan bahwa terdapat penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2027. Selanjutnya adalah kita melakukan skenario ketiga di mana terjadi penurunan permintaan teh, di mana yang tadi equation yang persentase peningkatan terlebih dahulu kita rubah menjadi nilai awal yaitu 0,1 seperti skenario 1. Kemudian untuk persentase penurunan terjadi perubahan di mana untuk equations-nya dirubah dari 0,5 menjadi 0,7. Kemudian oke. Selanjutnya kita blok atau Ctrl A, klik yang simulate. Kita klik yes. Jika sudah, kita blok lagi. Kita klik graph secara keseluruhan seperti ini. Untuk analisanya, pada grafik di sini dapat simpulkan bahwa dengan persentase penurunan 0,7% peningkatan permintaan teh pada tahun 2022 hingga tahun 2027 konstan yaitu sebanyak 100 unit. Kemudian untuk output yang table pad, kita Ctrl A dulu, klik yang table pad. Untuk analisanya, nah, dari gambar table pad peningkatan permintaan teh, diketahui bahwa dengan persentase penurunan 0,7% dari tahun 2022 hingga tahun 2027, yaitu konstan sebanyak 100 unit. Dan selanjutnya, kita melakukan yang terakhir, skenario yang keempat, di mana adanya peningkatan hasil produksi. Nah, sebelumnya untuk equations pada persentase penurunan kita ubah menjadi nilai awal, yaitu 0,7 menjadi 0,5, seperti nilai awal. Nah, di sini untuk peningkatan hasil produksi ini di mana pada pemberian pupuk dan obat terjadi perubahan angka di mana nilainya 0,2 dikalikan dengan 3.000. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita blok untuk simulate. Yes. Lalu kita blok lagi untuk mengetahui grafik secara keseluruhan. Berikut ini grafiknya. Untuk analisanya dapat disimpulkan bahwa dengan pemberian pupuk dan obat sebanyak 3.600, maka hasil panen teh pada tahun 2022 hingga tahun 2027 konstan, yaitu sebanyak 1.900 unit. Kemudian untuk output selanjutnya adalah table pad. Berikut ini secara keseluruhan seperti ini. Untuk analisanya diketahui bahwa dengan variabel pemberian pupuk dan obat sebanyak 3.600, maka hasil panen teh pada tahun 2022 hingga tahun 2027 yaitu konstan sebanyak 1.900 unit. Nah, karena sudah sampai di sini, kita sudah melakukan 4 skenario, di mana tadi skenario yang pertama dengan variabel ketersediaan biji benih teh, yang kedua, adanya perubahan pada peningkatan permintaan, yaitu maka skenario kedua, jumlah permintaan teh. Skenario yang ketiga, adanya penurunan permintaan, di mana variabelnya kita mengetahui peningkatan permintaan tehnya berapa. Kemudian untuk skenario yang keempat, adanya perubahan pada hasil produksi, yaitu di mana pada pemberian pupuk dan obat. Selanjutnya, untuk analisa output secara keseluruhan dan kesimpulannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan di mana saya akan menjelaskan mengenai verifikasi dan validasi model.
Di dalam verifikasi, ketika software FanSim itu sudah diaplikasikan dan tidak terjadi error, maka akan muncul seperti pada gambar di samping, bahwasanya akan muncul question from FanSim, data test current already exists, do you want to override it? Kemudian setelah kita melakukan verifikasi, maka kita dapat melakukan validasi data, di mana di sini akan terdapat 6 data, yaitu dari tahun 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, dan juga 2027. Dari data tersebut dapat diketahui bahwasanya untuk tahun 2022 itu data realnya yaitu 2.560 dan simulasinya yaitu 2.810. Untuk tahun 2023 data realnya yaitu 2.110 dan juga untuk simulasinya 2.260. Untuk tahun 2024 data realnya yaitu 1.664 dan juga data simulasinya yaitu 1.710. Untuk tahun 2025, untuk data realnya yaitu 1.100 dan juga data simulasinya yaitu 1.160. Untuk tahun 2026, data realnya yaitu minus 910 dan juga untuk simulasinya yaitu minus 110. Dan untuk 2027, data real ketersediaan tehnya itu minus 1.360 dan juga simulasinya yaitu minus 1.560. Nah, dari data tersebut kita akan melakukan perhitungan rata-rata dan juga standar deviasi, di mana untuk rata-rata di ketersediaan real itu sebesar 860,667. Sedangkan untuk ketersediaan T pada simulasi software FanSim itu akan menghasilkan nilai rata-rata 895. Dan untuk standar deviasinya sendiri, untuk ketersediaan teh di real sistemnya itu yaitu 1625,904, di mana untuk ketersediaan teh di simulasi software FanSim itu akan menghasilkan standar deviasi sebesar 1784,43. Nah, dari hasil tersebut kita juga akan melakukan perhitungan kembali, di mana kita akan menghitung yang pertama itu berdasarkan persen error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi, di mana untuk perhitungannya yaitu kita akan menghitung simulasi itu data ketersediaan simulasi dikurangi data ketersediaan teh real, di mana 895 dikurangi 860,6667 dibagi 860,667, di mana akan menghasilkan hasil 3,9%. Untuk perhitungan yang kedua yaitu berdasarkan persen error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi. Hampir sama dengan perhitungan di rata-rata, cuman di sini kita mengambil data perhitungan dari standar deviasi, di mana untuk standar deviasi simulasi ketersediaan T itu sebesar 1784,43 itu dikurangi dengan ketersediaan T secara real, yaitu 1625,904 dibagi 125,904 yang akan menghasilkan hasil 9,7%. Nah, dari keempat skenario tersebut, kita dapat mengambil analisa output, di mana analisa outputnya seperti berikut. Berdasarkan dari hasil pengolahan data untuk mengetahui tingkat ketersediaan bahan pembuatan teh dari PT Harmoni Nirwana Lestari dengan simulasi sistem dinamis menggunakan FanSim, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pada hasil grafik dan juga tabel pada ketersediaan biji benih teh. Dari skenario 1 dapat diketahui bahwa ketersediaan biji benih teh pada tahun 2022 adalah 2.000, 2023 adalah 1.450, 2024 adalah 1.300, 2025 adalah 1.550, 2026 adalah 2.000, dan 2027 adalah 3.250. Sehingga pada skenario 1 itu dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2027, walaupun sempat mengalami penurunan. Peningkatan ketersediaan biji benih teh ini disebabkan oleh menurunnya jumlah permintaan teh dan penurunan permintaan teh. Dari skenario 2 dapat diketahui bahwa jumlah permintaan teh pada tahun 2022
2022 sebanyak 2.000 unit, tahun 2023 sebanyak 1.900 unit, tahun 2024 sebanyak 1.800 unit, tahun 2025 sebanyak 1.700 unit, tahun 2026 sebanyak 1.600 unit, dan tahun 2027 yaitu sebanyak 1.500 unit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2027. Hal ini disebabkan oleh menurunnya ketersediaan biji benih teh. Dari skenario ketiga itu dapat diketahui bahwasanya peningkatan permintaan teh pada tahun 2022 hingga tahun 2027 itu konstan yaitu sebanyak 100 unit. Dari skenario 4 dapat diketahui bahwa dengan pemberian pupuk dan obat sebanyak 3.600, maka hasil panen teh pada tahun 2022 hingga tahun 2027 ini konstan yaitu sebanyak 1.900 unit. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa skenario yang optimal atau terbaik adalah pada skenario 3 dengan dilakukan pengubahan pada persentase penurunan dari 0,5% menjadi 0,7% sehingga akan diperoleh ketersediaan biji benih teh pada tahun 2027 adalah sebanyak 5.250 ton dan dengan peningkatan permintaan yang konstan pada 100 unit. Dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya hasil output dari software Vensim dapat diketahui dari pengujian dengan mensimulasikan skenario pada simulasi produksi teh. Salah satu perusahaan pembuatan teh berusaha memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Maka diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik dengan menggunakan beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen, dan setelah itu akan dilakukan perhitungan yang akan diperoleh hasil optimal pada skenario ketiga dengan mengubah persentase penurunan dari 0,5% menjadi 0,7%, sehingga diperoleh ketersediaan biji benih teh sebanyak 5.250 ton dan dengan peningkatan permintaan yang konstan pada 1.000 unit. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah dengan mensimulasikan lebih banyak skenario lagi, dan juga kita itu bisa menggunakan aplikasi lain untuk melihat perbedaan output yang dihasilkan dan juga memperoleh hasil yang lebih optimal. Sekian presentasi dari kelompok 81, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.